Sesi berikutnya adalah mengenai 3D printer. Nah, mungkin tadi sudah ada yang sempat lihat-lihat ya Pak, di booth sana tuh ada mesin yang besar-besar, itu adalah mesin 3D printer. Nah, saat ini kita akan menyaksikan penjelasan mengenai 3D printer dengan tema Affordable Desktop and Large Format Industrial Quality 3D Printer. Untuk itu kami akan mengundang Bapak Ismana Holil. Please welcome on stage Bapak Ismana Holil. Iya, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya selamat siang Bapak, Ibu, rekan-rekan engineer baik yang onsite maupun yang hadir secara online. Perkenalkan, nama saya Ismana Holil. Saya sebagai application engineer khususnya untuk divisi hardware yaitu 3D printer yang akan sedikit menjelaskan mengenai 3D printer khususnya Formlabs dengan judul Affordable Desktop and Large Format untuk 3D printer. Ya, mungkin sebelum masuk ke topiknya, tentu ada banyak sekali manufacturing proses ya. Mungkin Bapak-Bapak sebelumnya juga mengenal dengan metode yang subtractive manufacturing seperti CNC, lalu ada formative manufacturing seperti pembuatan menggunakan mold, dan hari ini saya akan fokus ke additive manufacturing yaitu 3D printer. Untuk additive manufacturing sendiri tentu berbeda prosesnya dari segi waste material dan cost-nya akan lebih murah tergantung dengan kebutuhan daripada rekan-rekan engineer semua. Ya, additive manufacturing sebenarnya ada banyak sekali, baik dari yang material extrusion, fat polymerization, powder bed fusion, dan material jetting, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang bermaterial metal. Nah, yang Bapak-Bapak lihat di layar ini, mohon maaf, yang ada di layar ini adalah teknologi yang Applicat miliki saat ini. Ada FDM, SLA, DLP, SLS, dan MJ atau PolyJet. Untuk hari ini saya akan fokus ke SLA dan SLS dari Formlabs. Ya, dengan judul Affordable Desktop and Large Format Industrial Quality 3D Printer. Kenapa sih saya ngambil judul seperti ini? Karena Formlabs itu memang hadir sebagai jembatan daripada, karena 3D printer dengan SLA teknologi itu ada banyak dengan size-nya yang besar. Tentu harganya sangat mahal Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Dan ada juga yang kecil. Dengan kapasitas yang kecil tentu dari segi material, tentu size build-nya juga tidak akan memenuhi kebutuhan dari kita di industri. Nah, untuk itu Formlabs hadir di tengah-tengah dengan industrial quality untuk desktop, free software, dan wide material availability. Jadi ada banyak sekali material yang akan ditawarkan oleh Formlabs itu sendiri. Dan tentunya affordable untuk price-nya. Ya, ini adalah produk yang kita miliki. Kita punya dua teknologi, ada SLA, ada SLS atau Selective Laser Sintering. Kedua teknologi ini yang dapat mengcover kebutuhan rekan-rekan semua, berdasarkan nanti saya jelaskan mengenai aplikasinya atau bahkan penggunaan materialnya, karena ada banyak sekali material yang kita miliki. Ya, untuk SLA sendiri teknologinya Formlabs mematenkan dengan slogan low force stereolithography, di mana prosesnya adalah meminimalisir tekanan atau kekuatan pada saat proses print dengan memaksimalkan surface quality dan akurasinya. Jadi prosesnya sama ya Pak, semua 3D printer itu layer per layer, lapis demi lapis, dari desain yang kita buat di CAD, mungkin tadi di SolidWorks, sehingga nanti kita slicing menggunakan software slicingnya dan di print. Nah, untuk SLA ini base materialnya itu resin, jadi nanti di curing per layer itu menggunakan laser, seperti itu. Ya, untuk SLA sendiri kita mempunyai dua produk. Yang pertama itu ada Form 3 dan yang kedua itu ada Form 3L. Bedanya apa? Tentu di size-nya ya Bapak. Di mana Form 3 kita memiliki size 14,5 cm,
14,5 cm sampai 18,5 cm. Untuk yang besar kita punya 20, 33,5 dan 30 cm. Jadi cukup besar. Untuk detailnya Bapak-bapak nanti bisa kunjungi booth kami di belakang dan bisa menanyakan lebih detail lagi terkait dengan produk dan apa aja sih keunggulan yang bisa kita miliki dari Formlabs itu sendiri. Dari segi hardware-nya yaitu ini, dan untuk materialnya Bapak, kita banyak sekali tipe material baik yang standar atau bahkan engineering material. Di sini ada rigid, tough 2000, ada fleksibel, high temp, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak-bapak. Nah, Formlabs itu sendiri baik 3D karena 3D printer itu saat ini tidak hanya untuk prototyping Bapak-bapak Ibu-ibu. Dengan pilihan range material yang cukup banyak, kita bisa memaksimalkan atau mengutilize 3D printer kita baik untuk prototyping, mungkin buat jigs, untuk validasi model atau bahkan untuk low volume production. Seperti itu. Ya, dari SLA Formlabs itu dapat menghasilkan hasil print yang cukup smooth untuk surface finishnya, dan tentu yang tadi saya sudah jelaskan, pilihan materialnya itu ada banyak sekali, jadi nanti Bapak bisa menyesuaikan mau yang fleksibel untuk apa, mau yang rigid untuk apa, jadi sesuai kebutuhan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Nah, karena Formlabs menggunakan teknologi laser dengan satu material yang ada di dalam resin tanknya, tentu ada supportnya dengan tipe material yang sama dengan modelnya, yang akan nanti kita copot, kita bersihkan, dan dengan teknologi LFS tadi, tentu mencopot supportnya itu akan sangat mudah Bapak-bapak Ibu-ibu. Nanti mungkin di depan saya ada beberapa sampel print yang nanti kita berikan ke Bapak atau Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman sendiri untuk mencopot supportnya itu. Seperti itu. Nah, ini adalah workflow-nya, baik dari tadi desain mungkin menggunakan SolidWorks nanti atau aplikasi software lainnya, nanti akan diekspor jadi STL file atau OBJ yang nanti akan bisa diproses untuk proses printing. Dari produksi modelnya, lalu pemilihan material, prepare di software slicingnya, preform, dan print model, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya di booth. Jadi di situ nanti ada 3D printernya, lalu ada mesin post processingnya, baik itu mesin washingnya sama curingnya, dan nanti bapak-bapak ibu-ibu juga bisa yang tadi saya bilang punya pengalaman untuk mencopot supportnya, seperti itu. Oke, itu tadi dari SLA. Yang kedua dari SLS, yaitu Selective Laser Sintering, di mana proses ini berbeda dengan SLA. Kalau SLA base materialnya adalah resin, kalau SLS ini base materialnya adalah powder. Nanti ada sampelnya, Bapak juga bisa membedakan yang mana hasil dari SLA maupun yang hasil dari SLS. Ya, prosesnya adalah seperti ini, Bapak. Di mana menggunakan powder yang di laser secara selektif di 3D printernya, per layernya nanti akan di requarter lagi, nanti dibuat per layer lagi. Seperti itu prosesnya. Kurang lebih sama layer per layer, bedanya adalah ini menggunakan powder dan yang SLA itu menggunakan resin. Untuk materialnya, untuk SLS library di sini ada nylon 11 powder untuk hasil yang lebih fleksibel. Lalu ada nylon 12 powder yang untuk lebih kekuatan. Jadi Bapak bisa menyesuaikan kebutuhannya sesuai dengan pilihan material yang ada. Ada nylon 11 carbon fiber untuk yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan yang nylon 12. Lalu yang terakhir ada nylon 12 graphite powder untuk lebih dari material yang ada di sini tentu akan dapat memenuhi kebutuhan Bapak-bapak. Tinggal disesuaikan aja nanti. Ya, untuk benefitnya hasil yang dihasilkan dari SLS itu sendiri tentu sudah terbukti dengan pemilihan. Jadi material yang tadi itu bisa digunakan tidak hanya untuk prototyping ya Pak, bahkan bisa untuk end use part atau supporting tools di manufacturing gitu. Baik jigs, tooling, atau bahkan low volume production. Desainnya karena ini tidak memiliki support seperti SLA, jadi Bapak bisa mendesain yang kompleks itu bisa di print tanpa support. Jadi Bapak post processingnya juga akan lebih mudah seperti itu.
Ya, jadi kalau kita lihat dari SLA dan SLS ini bisa memenuhi kebutuhan bapak-bapak baik dari yang hobi, penggunaan untuk molding mungkin, jig fixture, medical, bahkan functional prototyping atau production part seperti itu. Jadi sangat luas Pak ya kebutuhan additive manufacturing atau 3D printer saat ini seperti itu. Ya, dari segi pre-production untuk aplikasinya tentu sudah banyak yang mengenal tentang additive manufacturing untuk prototyping, communication model dan manufacturing validation. Ini sangat umum ya Pak. Lalu yang kedua adalah untuk production tool. Yang tadi saya bilang, kebutuhan 3D printer saat ini sudah semakin meluas. Jadi pemikiran kita harus diubah tidak hanya untuk prototyping tapi bisa untuk production tool seperti pembuatan jigs, tooling atau bahkan injection molding untuk low volume production. Dan untuk yang SLS atau yang combine dengan SLA, kita bisa menghasilkan part yang akan diproses selanjutnya seperti metal casting. Kita ada material wax yang nanti bisa diinjek atau digantikan dengan material metal seperti itu. Lalu untuk customize, jadi 3D printer kan memang terkenal untuk sampel atau customize ya Pak, seperti itu. Dan yang terakhir memang untuk low volume production. Jadi mungkin sedikit banyak mengenai 3D printer khususnya Formlabs. Nanti bapak-bapak atau ibu bisa menanyakan lebih detail di belakang di booth kami. Bapak juga bisa memegang hasilnya dan bisa diskusi lebih lanjut seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kalau tadi Mas Rifan ada 2 pertanyaan, dari saya ada 1 pertanyaan Bapak. Ya mungkin jadi tambahan juga buat bapak-bapak. Boleh ngasih pertanyaan Mbak? Boleh ya. 1 aja Pak. Dari teknologi yang Applicat miliki saat ini, tadi saya jelaskan mungkin ada FDM, SLA, ada SLS. Apa kepanjangan dari teknologi SLS? Ya, Bapak. Dengan Bapak siapa? Itu ada. Ya. Dengan nama Fauzan Abdul Ghani dari PT Sano Indonesia. Oke Pak Fauzan. Panjangan dari SLS itu ialah Selective Laser Sintering. Iya betul Bapak. Wah, Ya. selamat ya Pak. Oke mungkin itu hadiahnya bisa diterima Pak. Iya. Nextnya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akan kembalikan ke MC. Mbak. Terima kasih.